Untuk pembicara berikutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Rosdiana Suwarto karena beliau ini yang setahu saya dari awal membangun ISPO, kemudian sempat juga di KMSI, pernah juga mungkin kalau nggak salah di RSPO. Nah, kita ingin mendengar bagaimana ke depan ISPO ini harus dipersiapkan. Lalu, bagaimana posisi ISPO di pasar global? Apakah bisa gitu misalkan ISPO ini dikatakan ingin menjadi sering dikatakan posisi tawar atau nilai dagang di pasar global. Apakah ini mungkin dengan Perpres ISPO yang sekarang sudah diberlakukan? Silakan Ibu. Terima kasih Pak Koyum, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Saya sebetulnya sayalah yang mencetuskan ide ISPO ini. Saya yang membuat pertama kali. Kemudian saya juga sudah memikirkan nasib petani bagaimana. Makanya saya waktu itu membuat supaya ISPO ini adalah sukarela, karena memang sebetulnya standar juga sukarela. Dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kebetulan saya selama hampir 40 tahun jadi pegawai negeri selalu memegang standar. Dan saya adalah anggota International Standard Organization selama 8 tahun. Jadi pengetahuan saya untuk standarisasi itu boleh dipercayalah Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, menurut saya, silakan slide berikutnya. Slide berikutnya. Menurut saya, kita ini sekarang ada di dalam suatu dilema yang sebetulnya tidak harus kita berada di sana. Skema ISPO kita yang baru, yang didraftkan itu sebetulnya membuat kita menjadi lebih sulit. Padahal standar itu tidak harus membuat kita sulit. Standar itu adalah ukuran kemampuan bangsa ini. Jadi bukan ukuran kemampuan maunya pemerintah, tapi ukuran kemampuan bangsa ini. Nah, kita lihat saja sekarang. Berbagai-bagai standar sustainability. Ada RSPO 2013, ada RSPO 2018, ada MSPO, ada ISPO 2015, ada ISPO draft, kemudian ada standar rainforest, ada standar PepsiCo, ada standar SUN, dan lain-lain. Terus, nah, kalau kita lihat standar RSPO 2013 itu, yang sampai 8 ini persis sama dengan standar Malaysia, standar ISPO 2015, walaupun standar ISPO yang baru. Yaitu, dia berpegang kepada 3 prinsip, environment, social, dan ekonomi. Kalau kita lihat di sini, seperti kita lihat pembagian di sini, 1-5 ini adalah 1-4 adalah legal, yang kemudian environment, kemudian sosial ekonomi. Oke, berikutnya. Kalau kita lihat ISPO 2013 itu sama persis dengan ISPO 2015 ataupun ISPO yang baru sekarang. Sebetulnya ISPO itu bertitik tolak seperti saya katakan tadi adalah environment, social, ekonomi. RSPO kemudian menaikkan standarnya menjadi RSPO 2018 karena dia ingin mencapai yang disebut 3P, yaitu profit, people, dan planet. Nah, kenapa dia menuju ke 3P? Dia merasa bahwa anggotanya selama ini sudah memenuhi persyaratan yang 3 tadi. Oleh karena itu mereka harus membuat peserta stakeholder RSPO itu mencapai profit, people, dan planet, yang sebetulnya adalah tujuan SDG. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau kita menyebutkan 3P, yang dituju itu sebetulnya adalah profit, yaitu keuntungan yang dihitung dari balance antara untung dan rugi. Jadi perusahaan itu harus punya profit, supaya dia bisa memperhatikan environment dengan mengurangi footprint, kemudian dia bisa mensejahterakan pekerjaannya, tidak memecatnya, tidak menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan, dan juga dia bisa memperhatikan environment secara menyeluruh. Terus, dan kalau kita dikatakan bahwa kami sudah mencapai SDG mana? SDG yang kita bertugas untuk kita capai itu adalah SDG bidang pertanian. Jadi bukan kecelakaan, bukan apa. Ya, terus slide-nya terus. Nah,
Kalau kita lihat, loh kok loncat-loncat ini? Gimana loncat-loncat ini? Banyak bener loncatnya. Balik lagi dari pertama. Ini juga tadi banyak loncatnya sesudah yang RSPO 2013 tadi, masih ada dia lagi sebelumnya. Mestinya saya aja ngendaliin di sini. Sebelumnya lagi. Nah, ini kan RSPO 2013 terus sesudahnya. Nah, kok maju ke depan. Maju yang RSPO 2018 mana? Ini 2013 terus. MSPO, ISPO mana? Aduh, kok kacau begini. Bentar, Bu. Kalau Ya, saya ganti aja, saya mengendalikan dari sini gimana? Silakan. Jadi saya masuknya buka ya. Kemudian saya masuknya kemana? Share screen, Bu. Share screen ya. Iya. Oke, berarti saya masuknya ke sini. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ini ISPO 2013, kemudian kita masuk kepada berikutnya 3 pilar sustainability, kemudian kita masuk ke sini ya, kok berubah loncat. Jadi aduh ya lah. Jadi sebetulnya 3 pilar sustainability yang sekarang ingin dicapai oleh RSPO itu adalah meningkatkan etika bisnis, kemudian meningkatkan kesejahteraan kemiskinan, meningkatkan proteksi ekosistem untuk generasi berikutnya yang disebut prosperity, kemudian juga meningkatkan sustainability livelihood, yaitu respect ekonomi, support smallholder inclusion, respect worker and condition. Kemudian yang terakhir itu adalah prinsip 7, conserve. Jadi bukan dia tidak bertahan lagi pada environment, sosial ekonomi, tapi sudah melangkah kepada 3P. Jadi kalau kita lihat MSPO itu sama dengan kita, kalau kita lihat ISPO 2015 sama, kalau kita lihat ISPO baru di sini kita lihat bahwa hampir sama sebetulnya. Hanya kalau saya baca secara teliti, ISPO baru tidak terlalu terasa aspek ekonominya dihidupkan. Kemudian kita lihat di sini bahwa standar ISPO 2013 memiliki pertimbangan yang sama, yaitu 3 elemen yang disebut saya tadi, demikian juga MSPO, demikian juga ISPO 2020. Kemudian ISPO 2013 naik kelas menjadi 3P, dan ISPO 2018 itu karena dia prosperity, dia tidak meninggalkan smallholder. Kemudian kita lihat sini perbedaannya. Perbedaan itu makin menonjol dalam konsep ISPO, yaitu pada ISPO yang sekarang ini smallholder itu tidak dibagi 2. Tapi smallholder itu menjadi 1. Jadi plasma dan swadaya menjadi 1. Ini yang saya aneh karena URED sendiri membagi 2. Untuk swadaya itu mereka memberi bantuan lebih daripada plasma. Jadi kalau kita mengeluarkan swadaya menjadikan dia seperti plasma, itu kerugiannya terbesar dialami oleh petani swadaya. Kemudian kita juga mesti ingat, mana tadi ya? Mana tadi? Melompat, maaf. Jadi kita juga mesti ingat di sini bahwa saya dari dulu, dari sejak saya mendirikan ISPO, walaupun setelah itu saya tidak pernah diundang lagi, dianggap orang yang tidak tahu ISPO, bahwa sebetulnya ISPO dari pertama 2011, saya menginginkan sekali ISPO itu menjadi SNI. Dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu harus ingat bahwa undang-undang itu di atas Perpres. Undang-undang DSN dan PP dari kan itu harus direspek, karena dialah yang mengatur bahwa barang yang beredar di Indonesia ini harus SNI. Oleh karena itu sejak lama saya menginginkan sekali supaya ISPO itu jadi SNI, jadi tidak berdiri sendiri, karena di luar negeri yang mereka tahu bahwa standar nasional Indonesia, standar Indonesia itu adalah SNI. Kemudian di dalam ISPO yang baru ini yang kita terasa sekali bahwa tidak ada sistem sertifikasi. Tidak menganut sistem sertifikasi supply chain, dan tidak menganut
traceability untuk supply chain traceability dan supply chain PNC. Nah, itu menyebabkan susah sekali nanti waktu mereka menjual dari beberapa sumber. Nah, saya melihat bahwa semua standar MSWPO, RSPO, URED semua menganut supply chain certifikasi dan supply chain traceability. Tapi ISPO yang kedua ini tidak. Nah, akibatnya adalah karena ISPO yang kedua ini tidak menganut supply chain, maka petani ditinggalkan. Karena terus terang saja supply chain ini, supply chain certification itu melibatkan petani. Nah, kita lihat di sini, di dalam supply chain itu terdapat 3 model ekspor. Saya rasa yang penyusun harusnya sudah tahu ini. Bahwa yang pertama sekali adalah identity preserve, yaitu semua CPO itu berasal dari satu mil dan dari kebun yang sama. Kemudian segregasi, semua campuran tapi semua sustainable. Yang ketiga adalah mass balance, yaitu semuanya merupakan campuran antara bersertifikat dan tidak bersertifikat. Jadi kita harus sebetulnya mengerti bahwa percampuran tidak bersertifikat itu berarti siapapun bisa masuk, apakah itu swadaya, apapun dia tidak swadaya. Dan juga keikutsertaan petani itu banyak sekali pada modus yang ketiga, yaitu mass balance. Dan saya tidak lihat sama sekali ISPO yang baru itu bahwa sertifikasi ini dianut. Kemudian kita lihat di sini, ini yang namanya model rantai pasok. Bapak dan Ibu, 100% segregasi berarti semua itu berasal dari kebun yang memiliki sertifikat. Kemudian dia dikirim, kemudian dijual, sampai terakhirnya dia itu adalah yang dijual betul-betul bersertifikat, di sini RSPO ya. Dan ini yang di bawahnya yang tidak bersertifikasi. Nah, kalau kita sekarang mengambil mass balance, ini adalah percampuran antara yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. Ini ada balance-nya, ada cara perhitungannya. Nah, di sini petani kita tidak usah mengeluh, tidak usah pusing-pusing, cari SDB, STDB atau apa. Masuk saja menjual kepada conventional palm oil, di mana mereka bisa menjual buahnya kepada pabrik ini karena ini masih bisa dijual dalam bentuk mass balance. Nah, ini yang harus dianut. Sebetulnya ISPO 2015 menganut sistem mass balance. Kemudian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya mengamati dari tahun 2015 sampai 2018-2019, dari beberapa pemasok di pasar Rotterdam, paling banyak sekali yang masuk ke pasar Rotterdam itulah adalah minyak sawit yang konvensional. Berarti minyak sawit tidak bersertifikat. Kemudian juga sedikit sekali minyak sawit RSPO, tidak ada ISPO sama sekali. Walaupun saya yang buat ISPO, saya merasa kecewa, tapi saya tahu bahwa ISPO bukan SNI, oleh karena itu mereka tidak mau ambil tahu. Jadi yang masuk terbanyak hampir 80% itu adalah yang tidak bersertifikat. Saya rasa tim harusnya mempelajari ini. Kemudian yang bersertifikat pada umumnya bersertifikat RSPO, mass balance. Terkecuali yang untuk pabrik biodiesel yang masuk ke pasar Hannover, masuk ke Rotterdam Hub dan Hannover pelabuhan, itu semuanya dalam bentuk segregasi, tapi jumlahnya sedikit. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kita tidak terlalu harus bersikeras terhadap ISPO yang bukan SNI ini, karena ternyata pasar tidak minta. Untuk apa kita mengikat diri, menyusahkan diri sendiri, padahal pasar tidak minta. Pembeli itu akan membeli kalau dia merasa itu baik untuk dia. Nah, pembeli sekarang membeli banyak sekali yang tidak bersertifikat, dia merasa itu lebih untung. Nah, saya tidak tahu kalau URED 2 nanti, karena URED 2 di situ akan ada
akan ada sanksi di mana mereka yang tidak membeli yang sustainable, terutama RSPO, maka mereka akan dikenakan sanksi, yaitu tidak diberi insentif sama sekali. Tetapi pada saat ini kita seharusnya tidak usah terlalu ngotot. Makanya saya terus terang saja 5 tahun setelah 2015 waktu saya menyusun ISPO, saya tetap mengatakan bahwa petani itu cukup saja voluntary. Karena mengikat petani, siapa yang bertanggung jawab mengikat petani? Siapa yang bertanggung jawab membimbing petani? Iyalah Departemen Pertanian. Kalau Departemen Pertanian tidak bisa membimbing petani, petani tidak akan maju kemana-mana. Nah, kalau kita sekarang mengikat petani tidak boleh jual ini, memang pasar minta. Coba turun difikirkan, kalau pasar tidak minta, ya jangan dibuat. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya sudah menulis berapa kali sebagai informasi bahwa sebetulnya yang dimaksud untuk pasar yang sifatnya betul-betul sustainable itu sampai saat ini di tingkat pasar hanya RSPO. RSPO itu hampir semua pengusaha Indonesia ini adalah anggota RSPO. Dan di RSPO mereka mendapat yang namanya premium. Kalau mereka menjual mass balance, premiumnya sekian. Kalau mereka menjual segregasi, lebih tinggi. Kalau yang menjual IP, lebih tinggi. Nah, kalau kita menjual ISPO dengan memaksakan semua disertifikasi, dapat apa pengusaha kita? Sedangkan pasar tidak minta. Coba difikirkan, karena menerapkan suatu standar, membuat orang lain percaya itu tidak 1-2 hari. Dan kita masuk ke negara orang, tidak memakai standar kita, memakai standar orang lain. Itu sudah kenyataan di dunia ini. Nah, kenapa RSPO bisa? Karena anggotanya semuanya adalah supplier, trader, banker, semuanya adalah anggota RSPO. Nah, kemudian juga saya lihat di ISPO yang baru ini, yang disebutkan sustainable itu adalah kebunnya. Perkebunan sawit yang sustainable. Nah, itu tidak bisa dipakai ke dalam WTO atau GATT. Karena apa? Karena WTO dan GATT itu adalah produk. Bapak-bapak dan ibu-ibu lihat di ISPO 2015, itu adalah kelapa sawit yang sustainable. Karena kita mau menerima semua kelapa sawit dari petani dan lain-lain. Kalau yang sustainable itu kebunnya, kapan sebut petani akan sustainable? Walaupun terjemahannya tidak sama, saya rasa mereka semua bahasa Inggris ngerti bahwa Indonesia perkebunan sawit yang sustainable terjemahannya Indonesian palm oil sustainable palm oil itu produk. Kalau kebun itu oil palm. Jadi di sini kelihatan bahwa berat sekali bagi petani untuk membuat suatu kebun kecil 2,5 hektar sustainable. Apakah kebun sustainable kemudian menyebabkan CPO-nya sustainable? Tidak. Karena di situ masih ada aspek-aspek yang lain yang kita harus pikir. Di dalam RSPO, di dalam MSPO, di dalam ISPO 2015 yang ditargetkan itu adalah CPO dan PKO yang sustainable. Itu yang masuk pasar, bukan kebunnya yang masuk pasar. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kemudian saya melihat juga pada ISPO yang baru ini, itu tadinya kita sudah memakai suatu sistem ISO yang jelas, ISO 9000, 9001, dan segala macam. Sekarang memakai sistem yang tidak sepenuhnya mengikuti norm internasional. Jadi persis seperti apa yang dilakukan di IURED 2. IURED 2 itu mereka membuat sistem semaunya, kita harus ikut. Itu adalah unnecessary obstacle to trade. Jadi itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Kalau memang sistem itu ada, kalau kita sekarang katakan, Anda sekarang auditor siapa? Saya auditor ISPO. Auditor ISPO ini agak aneh. Dia menyebut dirinya auditor, padahal dia tidak auditor. Dia tidak pernah kerja di mana-mana, cuma train auditor saja. Nah, dulu persyaratan auditor ISPO itu harus auditor ISO 9000. Dan sekarang siapapun bisa jadi auditor, itu kan juga aneh. Kemudian juga harus diingat bahwa jangan memberatkan sendiri untuk membuat standar yang berlaku untuk diri sendiri. Kemampuan bangsa kita sampai mana? Sampai segini, ya segitulah dulu kita bikin. 5 tahun kemudian kita tingkatkan. Dan jangan pura, karena kita ingin
supaya ISPO ini kelihatan bagus walaupun tidak ada pembelinya, maka petani itu dikeluarkan dari ISPO. Diberi syaratan berat sehingga petani tidak masuk. Padahal sistem mass balance masih menjanjikan untuk petani. Saya rasa Bapak-Bapak Ibu yang dalam hal ini penyusun ISPO kita harus kembalilah melihat ukuran-ukuran ini. Kita harus melihat kembali apakah sistem rantai pasok ini akan diterapkan atau tidak, karena kita juga tidak boleh menghilangkan pemain di rantai pasok karena itu menjadi non-prosperity. Kemudian juga kita lihat dalam penyusunan ini dilihat dulu kepentingan pasarnya. Ada tidak pasar yang minta? Kalau pasar tidak ada yang minta, dulu saya menyusun ISPO dengan tujuan satu, supaya pengusaha Indonesia mengikuti aturan Indonesia, tidak lebih dari itu. Pak Risman masih ingat itu. Kemudian sekarang ISPO yang sudah 2015 sudah disertifikasi 2,1 juta hektar, itu kemudian akan nanti diperiksa lagi, kemudian disertifikasi lagi. Kenapa tidak pakai grandfather clause saja? Putihkan saja semua, mulai dengan yang baru disertifikasi lagi. Jadi jangan saya sebagai orang yang berkecimpung di standar berpuluh-puluh tahun, saya selalu tidak ingin mengeluarkan mereka yang ada di supply chain, saya tidak ingin menghilangkan peranan tiap-tiap mereka, karena itu adalah sumber kehidupan mereka. Terima kasih Pak Wali. Baik, terima kasih Bu Rosdiana untuk pencerahannya. Jadi yang saya catat, terutama karena ini menyangkut petani, jangan sampai petani dikeluarkan atau jangan mengeksklud atau jangan meminggirkan petani dari sistem ISPO ini. Bagaimana caranya Perpres ISPO yang sudah terbit nanti akan akan ada turunannya, yaitu Permentan, bagaimana itu bisa menjadi solusi, bisa menjadi sebuah terobosan baru bagi teman-teman petani apabila mereka terdapat kesulitan atau kendala dalam aspek misalkan legalitas.